Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel tanggal 3 Mei 2023. Ya, semoga Anda ada dalam keadaan sehat ya, tetap semangat ya kita mengejar atau menjalani apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita ya. Oke, kami akan sampaikan di sini kembali review saham atau stok review ya. Namun kami memperlakukan pernyataan berikut ya. Yang pertama, pernyataan kami adalah disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, jadi kami himbau Anda melakukan riset sendiri ya, do your own research ya, karena materi kami bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan yang kami miliki. Pernyataan yang kedua adalah no conflict of interest, tidak ada benturan kepentingan, karena sampai pada saat ini tanggal 3 Mei 2023, kami tidak memiliki saham yang kami sebut dalam review ini, yakni aneka tambang. Jadi kami tidak punya saham aneka tambang ya. Oke, itu pernyataan kami sebelum memulai review saham ini. Kita langsung masuk ke fundamental dari Antam. Ya, kita lihat dulu profilnya ya. PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM atau kita baca nanti Antam ya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Antam, anggota dari MIN-ID, yakni Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan, merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji besi, ferronikel, emas, perak, boksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia, mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki. Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Adapun kantor pusat Antam ada di Gedung Aneka Tambang Jalan Letjen TB Simatupang nomor 1 Jakarta 12530. Oke, dalam materi ini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Oke, kita sekarang lihat perbandingan ya atau comparison ya. Melalui stockbit.com, Antam dibandingkan dengan INKP, MDKA, dan KRAS ya. Oke, kita lihat pertama current PE ratio, current price earning ratio, annualized atau disetahunkan, dan current PE ratio 12 bulan terakhir, 12 trailing method ya. Antam posisinya untuk PE yang disetahunkan 7,37 ya. Oke, yang termurah setelah INKP yang 4,87 ya. Yang termahal MDKA. Kemudian untuk yang 12 bulan terakhir Antam di 12,2, sedangkan INKP 3,03 ya. Tidak berbeda jauh ya dengan yang disetahunkan. Kemudian kita lihat current price to book value ya. Harga dibandingkan dengan nilai buku ya. Antam PBB-nya ada 1,03 kali ya. Oke. Eh, sama seperti tadi ya, nomor 2 yang termurah dibanding dengan INKP ya. Oke, kita sekarang lihat net profit marginnya kuartalan ya, kuartal terakhir ya. Antam NPM-nya ada di 14,35 ya. Di sini Antam yang tertinggi ya.
dibanding yang lain ya, 14,35 net profit marginnya ya. Kemudian kita bandingkan dengan return equity. Return on equity 12 bulan terakhir Antam juga tertinggi ya di 15,86 ya. Oke, sampai di sini Antam mengungguli ya. Walaupun terlihat lebih mahal dibanding GNKP ya. Oke, tapi untuk net profit margin dia mengungguli dan juga return on equity. Selanjutnya kita lihat dividen ya. Antam melatas dividen. Latas dividen ex-date ya di tanggal 6 Juni 2022. Jadi artinya untuk dividen tahun buku 2022 belum dibagikan ya, belum dibagikan. Ya, kalau melihat tahun lalu berarti di sekitar bulan Juni ya, atau di tengah tahunnya. Juga dengan yang lain ya. Jadi ada dua hal menarik di sini yang bisa kita sukai mungkin ya bahasanya ya. Jadi yang pertama Antam itu menghasilkan untung, kedua Antam itu membagikan dividen ya. Karena dividen hanya bisa dibagikan kalau perusahaannya untung. Oke, selanjutnya kita akan lihat cash from operation, cash dari operasional. Apakah Antam ini dapat menghasilkan cash ya, dari operasionalnya ya, secara 12 bulan terakhir ternyata Antam bisa menghasilkan cash 4 triliun lebih ya. Memang kalah dibandingkan dengan INKP dan MDKA ya. Oke, sekarang kita lihat dahulu secara Antam sendiri ya. Artinya kita bandingkan secara tahun ke tahun ya. Jadi kita bandingkan di tahun yang sama tapi dengan kompetitornya. Sekarang untuk Antam secara Antam sendiri, tapi dibandingkan dari tahun ke tahun ya. Tapi di sini kami hanya mengambilkan langsung ke laba bersih ya. Ya, laba bersih tahun berjalan atau laba bersih yang dapat diatribusikan sama saja ya. Oke, kalau kita lihat di sini menurut platform dari Stockbit.com ya, di 2017 Antam laba 137 miliar, kemudian naik jadi 874 miliar, namun turun ya, turun di 2019 ya. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Namun ketika COVID ya, Antam malah untung ya, untung berlipat-lipat ya. 1,1 triliun lebih ya, 1.149 miliar ya. Kemudian masih naik lagi di 2021, 1,8 triliun lebih ya. Kemudian akhirnya naik hampir 100% ya, dua kalinya 3,82 triliun lebih ya. Dengan pengertian bahwa Antam labanya naik, Antam berbagi dividen ya. Jadi tinggal hitungan saja nanti berapa ya asumsi ceteris paribus ya, dengan memakai pembagian dividen tahun kemarin ya, tentu saja minimal Antam berbagi dividen sama dengan tahun lalu ya, itu karena labanya hampir 2 kali lipat ya meningkat ya. Oke, selanjutnya kita lihat corporate action-nya. Apakah dalam waktu dekat ya Antam ini punya corporate action terutama masalah dividen? Oke, ternyata belum ada ya. Tapi tanggal ex-date tadi untuk dividen sama ya, 6 Juni 2022. Berarti dengan asumsi ceteris paribus kan di bulan Juni 2023 untuk tahun buku 2022. Oke, kita masuk ke secara teknikal ya. Dengan menggunakan TradeView.com ya, kami menggunakan Qatar Volume Linear Regression, zigzag dan moving average 5 hari ya. Oke, ini kita tutup saja supaya lebih besar ya tampilannya. Oke, kita full screen. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman, Bapak Ibu, bahwa Antam ini ya datar saja ya karena regresinya ya. Jadi
menarik ya. Ya, asumsikan ini adalah candle ini adalah bola kasti atau bola pingpong ya. Jadi dia turun naik ya, mengikuti gaya ya, gaya naik ke atas atau gaya turun atau ditarik ke bawah ya. Jadi Antam ini sudah tembus ya. Di sini tembus di garis bawah karena regresi ya. Ya kalau Bapak Ibu tarik ke bawah ketika dia tarik ke belakang maksudnya ke periode sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya ya, ketika dia menembus ya garis bawah dia akan mantul ke atas. Kemudian jika dia tembus garis atas karena regresi, ya dia akan turun. Ya, jadi artinya kami melihat bahwa Antam ini masih menunjukkan potensi untuk naik ya. Oke, hanya saja di harga berapa ya, di harga berapa ya. Jadi di sini kami melihat bahwa ya Anda bisa menunggu atau melihat bahwa di harga 1860 ya, jika Antam ini berada di atas 1860 dapat dibeli atau dicicil atau diakumulasi beli ya. Dengan pengertian jika harga tembus di bawah 1860 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian ya untuk manajemen risikonya ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa supportnya untuk Antam ini Anda bisa beli mulai di 2010 sampai dengan 2030 ya. 2010 sampai 2030 ya. Dengan target harga bisa di 2150 sampai dengan 2160. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Silakan kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Dan buat Anda yang menonton, berikan like, berikan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk dukungan Anda. Tentu saja kami tetap mengharapkan Anda mendukung kami dengan menonton, tetap memberikan like dan tetap dalam posisi subscribe, kan juga bisa saja berbagi kepada yang lain. Terima kasih karena yang kami sampaikan ini bertujuan positif ya, berbagi informasi yang berguna ya, menurut pengertian kami di dalam berinvestasi ya. Selanjutnya tetap ingat kami memperlakukan pernyataan disclaimer dan no conflict of interest. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.